Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Mendekati pendaftaran CPNS di tahun 2023. Kali ini masih membahas tentang tes intelijensia umum bagian penalaran numerik, yaitu materi aritmatika. Kemarin kita sudah membahas materi tentang bilangan bulat. Bagi yang belum menonton terkait dengan materi bilangan bulat, silahkan bisa klik link di atas. Terus saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah berkomentar, yang sudah memberikan dukungan melalui subscribe di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja ke materinya. Ya, kita langsung ke materi bentuk pangkat. Bentuk pangkat bilangan bulat itu memiliki bentuk yang sudah umum kita ketahui ya, di mana terdapat saya misalkan dengan A dan pangkat X. A ini disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan X ini merupakan pangkat atau eksponen. Jadi eksponen itu merupakan nama lain dari pangkat. Itu ya. Dicontohkan di sini untuk saya contohkan dengan 4 pangkat 4. Tuh ya. Seharusnya ini 4 angka 2 pangkat 4. 2 disebut sebagai bilangan pokok dan angka 4 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jumlah pangkat itu menentukan berapa kali bilangan pokok dikalikan. Contohnya A pangkat 2. Itu artinya bilangan pokok dikali bilangan pokok tersebut sebanyak 2 kali. A pangkat 3 berarti sebanyak 3 kali. A pangkat 4, 4 kali, dan seterusnya. Maka dimisalkan bahwa A pangkat N adalah bilangan A dipangkatkan N. N itu adalah jumlah bilangan. Bisa 1 juta, 2 juta, 5, 6, 7, 8, 9 itu opsional tergantung dari pembuat soalnya nanti. Nah, suatu bilangan berpangkat atau eksponen itu memiliki beberapa sifat. Sifat ini digunakan untuk membantu menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat atau eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat N ditambah A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Ini bukan tambah ya, kok tambah ya? Sebentar. Ini ralat. Ya, seharusnya adalah A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Contohnya, misalkan di sini ada 5 pangkat 2 dikali dengan 6 pangkat 3, itu kok 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 plus 3. Jadinya jawabannya adalah 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu berapa? Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 5 kali. 5 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya berapa? Silahkan dihitung. Itu ya. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N min M. Atau ada yang menuliskannya juga dengan A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N min M.
Contohnya, misalkan 3 pangkat 2 pangkat 6 yang banyak sekalian. Untuk mencontohkan, nanti dibilang contoh itu lebih mudah. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bilangan pokoknya sama. Maka berlaku sifat yang kedua, yaitu 3 pangkat 6 min 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 9, 27, 81. 81. Itu adalah cara menyederhanakan bentuk berpangkat, yaitu pangkat pembagian. Syaratnya berlaku sifat ini adalah bilangan pokoknya sama, A-nya sama. Nanti untuk soal yang lebih kompleks saya sediakan di video selanjutnya. Nanti ada soal-soal yang jauh lebih kompleks dari yang saya contohkan di penjelasan ini. Sifat yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. Jadi kalau ada bilangan berpangkat kok pangkat lagi, itu pangkatnya itu tinggal dikalikan saja. Contohnya 6 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Nah, ini berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Jadinya 6 pangkat 2 kali 2. Hasilnya adalah 6 pangkat 4. Kalau huruf bagaimana? Contohnya B pangkat 3 dipangkatkan 2. Ya akan sama dengan B pangkat 3 kali 2. Sama dengan B pangkat 6. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, eksponennya atau pangkatnya itu tinggal dikalikan saja. Itu sifat yang ketiga. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya negatif itu sama dengan 1/. Ya. Pangkatnya negatif sama dengan 1/. Contohnya 2 pangkat min 3. Itu berarti sama dengan 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 1/2 pangkat 3 adalah 8. 4 pangkat min 2 sama dengan 1/. Bilangan pokoknya 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/16. Jadi untuk pangkat yang negatif itu hasilnya adalah 1/. Pangkatnya negatif diubahnya menjadi 1/. Dan A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Itu sifat yang keempat. Selanjutnya sifat yang kelima. Untuk soal yang lebih kompleks saya sediakan di video selanjutnya. Sifat yang kelima. A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi ketika ada kok 2 kali 3 dipangkatkan 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Kenapa dipisah? Mungkin kalau langsung 6 pangkat 4 kan terlalu banyak menghitungnya. Jadi di sini dipisah dulu biar lebih mudah menghitungnya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Berarti 2 kali 2
kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 4, 8, 16. 16 dikali dengan 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya 4 kali. 9, 27, 81. 81 kali 16. Bagaimana cara ngitung 81 kali 16 yang cepat? Caranya adalah dengan memisahkan. Sekarang ini adalah 16. Kalau kita ada kertas coret-coretan lebih mudah ya, 81 kali 16. Hitungan biasa aja bisa cepat. 6, 4, 46. 8 kali 6, 46. 4 ya. 81 tinggal turun 1, 8. Berarti hasilnya adalah 6, 7, 12, 1276. Itu hitungan cepat. Kalau mau awangan gitu, tanpa coret-coretan, pisahkan dulu 16 itu jadi 10 dan 6. Jadi 10 kali 81, 810 ditambah dengan 81 kali 6. 81 kali 6 itu berapa? Nah, itu dia. Lanjut lagi untuk soal, kita lanjutkan saja lebih cepat, lebih baik. Lanjut untuk sifat yang ke-6. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Hampir sama dengan sifat yang sebelumnya tadi. Ini untuk bentuknya pecahan. Misalkan 3 per 5 pangkat N-nya 2. Itu akan sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Kenapa kok harus dipisah, atau untuk tujuannya apa dipisah ini? Tujuannya untuk mempermudah hitungan. 3 dibagi 5 berapa? Kan susah ngitungnya, kelamaan ngitungnya, apalagi ini dalam event yang harus mengerjakan dengan cepat. Nah, kita rubah dulu bentuknya. 3 per 5 pangkat 2 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3 berarti 9. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Hasilnya adalah 9 per 25. Tuh. Sifat dari bilangan bulat berpangkat ini, adanya sifat itu adalah untuk membantu mengerjakan soal-soal bilangan bulat berpangkat. Apalagi nanti soalnya sudah kompleks, yang dicontohkan ini baru dasarnya saja. Tapi nanti untuk soal kompleksnya itu lebih rumit lagi. Kalau tidak paham sifatnya akan lebih susah mengerjakannya. Sifat yang terakhir. Oh, terakhir apa belum ya? Kita lihat nanti. 0 pangkat N itu sama dengan 0. Gitu ya. 0 mau dipangkatkan berapapun, misalkan di sini contohnya 0 pangkat 3 itu kan sama dengan 0 kali 0 kali 0. 0 kali 0, 0. Ya kan? 0 kali 0, 0. Kali 0, 0 lagi. Berarti 0. 0 pangkat N, pangkat berapapun jika yang dipangkatkan itu adalah 0, hasilnya akan tetap 0. Tetapi angka berapapun kecuali 0, ya, 1 atau 1000, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi angka berapapun kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Mau 1 juta. 1 juta dipangkatkan 0, ya tetap hasilnya 1. Itu ya. Jadi kalau tadi kok 0 pangkat berapapun hasilnya adalah 0, tapi angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, dengan catatan kecuali 0. Yang terakhir, A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat
M. Nah, ini adalah hubungannya bentuk eksponen dengan bentuk akar. Bentuk pangkat dengan bentuk akar. Jika eksponen suatu bilangan bulat memiliki pangkat pecahan, bisa kita rubah menjadi bentuk akar. Contohnya di sini ada 9 pangkat 3/2. 9 pangkat 3/2 itu akan sama saja dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. Kalau susah ini 9 pangkat 3/2 itu berapa itu kan. Masa 9 pangkat 1/2 itu kan gimana menghitungnya kan. Nah, ini berarti kita bisa rubah menjadi bentuk akar. Jadinya berapa? Akar 9 pangkat 3 itu berapa? Kita bisa rubah lagi sebenarnya. Jadinya 9 ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan dipangkatkan 3. Lebih pusing lagi. Oke, kita jangan ke situ dulu. 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 adalah 9 kali 9 kali 9. 81 dikali 9. Hasilnya 9. 8 kali 9 itu adalah 72. 729. Berarti akar dari 729. Ya. Jadi sifat bilangan bulat yang terakhir adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jadi bisa kita rubah bentuknya. Ya, ini contohnya tadi. Yang lebih sederhana lagi biar gampang. Contohnya berapa? Ini saya contohkan lagi yang lebih sederhana. Misalkan 6 kok 6 4 pangkat 4/2 itu akan sama saja dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 berapa? 4 kali 4 16 kali 4 80. Kok 80? 64 dikalikan dengan 4 6 256. 256 itu akar dari berapa? 256 adalah akar pangkat dari berapa? Akar dari 256. 16. Coba kita 16 kali 16. 6 kali 6 6 36. 6 kali 1 6 9 6 1 6 5 2. Akar dari 256 adalah 16. Jadi tujuannya ada sifat dari bilangan berpangkat ini adalah untuk merubah bentuk dari bilangan berpangkat agar lebih mudah dalam menyelesaikan atau menyederhanakan. Ya, itu dulu untuk materi dari bilangan eksponen atau bentuk pangkat. Untuk soal yang lebih kompleks nanti akan saya berikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.